Aku pulang lembur hampir jam 3 pagi. Jalan pintas di belakang pasar itu biasanya aman, tapi malam itu, jalannya terasa lebih panjang. Udara tiba-tiba dingin. Lampu satu persatu mati di belakangku. Aku dengar langkah kaki, mengikuti, tapi saat menoleh tak ada siapapun. Sampai aku sadar, bayanganku di aspal tidak bergerak bersamaku. Dari kaca toko yang gelap, aku melihat refleksi seorang pria berdiri tepat di belakangku. Wajahnya sama persis denganku, tapi matanya hitam dan dia tersenyum. Saat aku lari, jalan itu berakhir di tembok buntu. Dan sejak malam itu orang-orang bilang, mereka sering melihat aku berjalan di sana jam 3 pagi. Setiap malam kami selalu berlima nongkrong di ruang tamu kos tertawa, main ponsel dan bercerita hal sepele. Sampai suatu malam, lampu tiba-tiba mati. Dalam gelap terdengar satu suara berbisik, "Kenapa kalian masih di kamar ini?" Saat lampu menyala kembali, kami saling menatap bingung. Jumlah kami 6 orang. Satu di antaranya tersenyum pucat, berdiri di sudut ruangan. Mukanya tak kami kenal. Pemilik kos datang sambil gemetar dan berkata pelan, "Sejak 2 bulan lalu, kamar ini cuma dihuni 5 orang. Saat kami menoleh lagi, orang ke-6 itu menghilang. Sejak malam itu kami sadar, arwah memang hidup di antara kita." Nenek selalu melarang keluar rumah saat maghrib. Katanya itu waktu mereka mencari teman. Aku tak percaya, aku keluar sebentar ke warung. Gang mendadak sunyi, udara dingin menusuk. Seorang anak kecil memanggil namaku dari belakang. Suaranya persis adikku. Saat aku menoleh, wajahnya hitam, matanya kosong. Dari rumah terdengar teriakan nenek, "Jangan jawab." Aku lari pulang, dan sejak hari itu aku tahu, yang keluar saat maghrib bisa tak pulang sebagai manusia. Aku pulang sendirian melewati jalan gelap. Tiba-tiba terdengar langkah kaki tepat di belakangku. Aku berhenti, langkah itu ikut berhenti. Lalu ada bisikan di telingaku, "Jangan balikkan badan." Suara itu, suaraku sendiri. Di kaca rumah kosong aku melihat bayanganku tersenyum. Padahal aku tidak. Sejak malam itu aku tidak pernah berani menoleh lagi. Aku membaca pesan itu saat sendirian di kamar. "Jangan panik, dia ada di belakangmu." Kupikir itu bercanda. Aku membalas, "Oh siapa?" Balasan datang cepat. "Jangan berbalik, tarik napas pelan." Jantungku berdebar, layar ponselku menggelap, berubah jadi pantulan. Di sana aku melihat diriku, dan sesuatu berdiri tepat di belakangku. Kepalanya miring, tersenyum. Pesan terakhir masuk, "Sekarang sudah terlambat." Aku menemukan video itu di beranda, tanpa judul, tanpa deskripsi, hanya tulisan kecil, "Jangan tonton sendirian." Aku tertawa dan menekan play. Di layar terlihat kamar gelap sama persis seperti kamarku. Ada suara napas berat, lalu teks muncul perlahan, "Dia ada di belakangmu." Aku menoleh, kosong. Kembali ke layar, kamera di video mulai bergerak, mendekati seseorang yang sedang duduk membelakangi kamera. Orang itu, aku. Tiba-tiba suara berbisik keluar dari ponselku, bukan dari video. "Sekarang, jangan menoleh." Lampu kamar berkedip, dan dari pantulan layar hitam aku melihat senyuman yang bukan milikku. Video itu belum selesai, tapi aku sudah tak berani menatapnya lagi. Tulisan itu muncul tiba-tiba di layar ponselku. "Jika kamu membaca ini, berarti aku sudah dekat." Aku mengira itu hanya pesan iseng, namun layar tak bisa dimatikan. Kalimat berikutnya muncul satu persatu, seperti sedang diketik sekarang. "Jangan lihat jam." Aku melirik jam dinding. Jarumnya berhenti di jam 2 pagi. Ponsel bergetar lagi. Aku berdiri tepat di belakangmu. Aku menahan napas, tak berani menoleh. Pesan terakhir muncul lebih lambat dari sebelumnya. "Kamu seharusnya berhenti membaca dari tadi." Lampu kamar padam, dan sesuatu berbisik tepat di telingaku. "Aku sudah selesai menulis. Sekarang giliranmu." Aku menemukannya malam itu, berdiri di pinggir jalan dengan wajah pucat. Dia bilang motornya rusak dan minta diantar pulang. Aku mengangguk dan memboncengnya. Sepanjang jalan tubuhnya dingin. Dia tak banyak bicara. Saat sampai di pemakaman dekat rumahku, dia berkata pelan, "Berhenti di sini saja." Aku bingung, tapi menurunkannya, dia berjalan masuk ke area makam, lalu menghilang.
Keesokan paginya aku kembali ke sana. Di salah satu batu nisan tertulis nama dan wajahnya, tanggal kematiannya, 3 hari lalu. Dan aku sadar, semalam aku bukan mengantar orang pulang, tapi mengantar arwah ke rumahnya. Aku bekerja di rumah makan yang selalu ramai. Pemiliknya berpesan satu hal aneh. Kalau ada yang duduk di meja nomor 7 setelah jam 9, jangan ditegur. Malam itu, pukul 9:30, seorang wanita berpakaian putih duduk di sana. Aku tetap mendekat dan bertanya pesanannya. Ia mengangkat wajah pucatnya dan berbisik, "Menu terakhir sebelum aku mati di sini." Aku menoleh sebentar. Saat kulihat lagi, wanita itu menghilang. Tinggal piring makanan yang masih panas. Pemilik rumah makan gemetar. Wanita itu meninggal keracunan di meja itu. Dan sekarang, piringnya kosong, perutku mendadak terasa panas. Aku menonton video horor ini sendirian. Tepat jam 3 pagi, lampu kamar mati, hanya cahaya layar ponsel yang menyala. Tiba-tiba, videonya berhenti sendiri. Layar gelap lalu muncul tulisan, "Video ini hanya bisa diputar jika kamu tidak sendirian." Aku tertawa gugup. Kupikir ini cuma efek editan. Tapi kamera depan ponselku tiba-tiba aktif, dan di layar, aku melihat diriku sendiri. Lalu, ada seseorang berdiri tepat di belakangku. Videonya kembali berjalan, dan suaranya berbisik, "Sekarang, kamu tidak sendirian." Aku diperingatkan untuk tidak menceritakan kisah ini. Katanya, mereka tidak suka diperhatikan, tapi aku mengabaikannya. Aku tekan tombol rekam. Baru 10 detik, suara di sekitarku menghilang. Jam di dinding berhenti berdetak. Lalu terdengar bisikan pelan di telingaku. Berhenti. Lampu berkedip. Bayanganku di dinding bergerak lebih dulu daripada aku. Aku mencoba menutup cerita ini. Tapi kalimat terakhir diucapkan oleh suara lain. "Sekarang kamu sudah menceritakannya." Dan sejak itu, aku tidak pernah sendirian lagi. Aku pulang larut malam dan mendapati pintu kamar kosku terbuka sedikit. Padahal, aku yakin sudah menguncinya. Kupikir mungkin lupa. Saat aku membuka pintu sepenuhnya, kamar itu gelap dan dingin. Tiba-tiba, dari dalam terdengar suara pelan berbisik, "Akhirnya kamu pulang." Aku mundur ketakutan. Lalu aku sadar sesuatu yang membuat kakiku lemas. Di belakangku, pintu kamar itu masih tertutup dan terkunci.